Shalom, salam puji Tuhan. Hari ini kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Saya undang bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Pada saat pagi ini kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Buat hari yang Kau beri Tuhan. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang menjamah setiap hati kami Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan. Engkau Allah yang hidup yang kami sembah. Engkau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat jemaat-jemaat yang dalam perjalanan sampai ke tujuan di tempat ini beribadah bersama kami. Kau lindungi, Kau jaga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang hidup yang kami sembah. Terima kasih. Yang percaya katakan amin. Saya persilakan duduk kembali. Mari kita sembah Dia. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih oh. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti-Mu. Oh, oh. Haleluya. Haleluya. Syukur buat hari yang Kau beri. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau layak kami tinggikan. Kau layak kami puja. Oh, syukur, syukur hanya bagi-Mu Yesusku. Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, oh, haleluya. Hiranana sikirana masyana, hiranana shiranana masyo. Haleluya Yesusku. Ku bersyukur buat hari yang Kau beri. Kami mau nyatakan iman kami Tuhan. Kami mau berserah di hadapan-Mu Tuhan. Syukur oh. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Haleluya. Oh, ku bersyukur Tuhan. Engkau sangat baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari angkat pujian ini. Haleluya. Tak ada yang pantas untuk dibanggakan, karena semuanya itu dari-Mu. Tak ada yang bisa dapat menggantikan kehadiran-Mu dalam hidupku. Katakan Engkaulah oh Yesus, kekuatan bagiku. Oh, hanya bagi-Mu segala pujian. Seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagi-Mu kemuliaan. Kau Yesus layak di
Kaulah Raja berkuasa atasku. Katakan Engkaulah, Engkaulah, oh Yesus, kekuatan bagiku, hanya bagimu, oh hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan, hanya bagimu kemuliaan, kemuliaan. Kau Yesus, Kau Yesus layak ditinggikan, hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku, wow, ku persembahkan, hanya bagimu kemuliaan, kemuliaan. Kau Yesus, Kau Yesus layak ditinggikan. Oh, katakan, segenap hatiku ada di tanganmu, amanku berada di dekatmu. Pakailah, oh, pakailah hidupku sesuai rencanamu. Kaulah Raja berkuasa atasku. Katakan Engkaulah, Engkaulah Yesus, Yesus, kekuatan, kekuatan bagiku, hanya bagimu, oh segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan, oh hanya bagimu kemuliaan, kemuliaan. Kau Yesus, Kau Yesus layak ditinggikan, hanya bagimu segala pujian. Haleluya. Seluruh hidup kami ku persembahkan, ku persembahkan, hanya bagimu kemuliaan. Oh, Kau Yesus layak ditinggikan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Oh, oh. Kau Yesus, Kau Yesus, Kau Yesus kami sembah, kami tinggikan. Haleluya. Hanya bagimu Tuhan. Oh, syukur, syukur. Mari mengalir bagi Dia. Roh Kudus, Roh Kudus, jamah kami, jamah hati kami Tuhan. Sentuh hati kami Tuhan. Kau layak. Oh, haleluya. Oh, Kau kami sembah Tuhan. Sentuh hati kami Tuhan. Bawa hati kami lebih dekat dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, sangat. Haleluya. Oh, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah. Oh, kami bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, oh, yeah. Hanya bagimu segala pujian. Oh, seluruh hidupku ku persembahkan, hanya bagimu kemuliaan, kemuliaan.
Ku persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku terimalah Tuhan, persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku pakailah. Oh, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Oh, syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, ku nikmatin hadirat-Mu sebab Engkau Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini kami akan memuliakan nama-Mu, memuji, meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Ada sukacita saudara? Siapa yang bersuka pada pagi hari ini? Angkat tangan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Woo! Haleluya. Kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Amin. Mari kan pujian ini. Woo! Oh. Saya undang berdiri. Hey. Katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasihnya, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Semua, oh, syukur bagimu Tuhan, hey. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Come on, bersuka bagi Dia. Yeah, katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kecaplah dan lihatlah, oh, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati. Semuanya bersorak bagi Tuhan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh, yeah. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, yeah. Hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Haleluya. Lagu ini mengatakan syukur bagimu Tuhan. Lebih sukacita lagi, lebih semangat lagi. Ada amin saudara? Wow, haleluya. Syukur bagimu Tuhan.
segala hormat bagimu Tuhan. Katakan, Allah yang mengasihiku, oh, Allah yang memeliharaku, oh, syukur bagimu Tuhan. Semua, mohon, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi. Semuanya sebelah sana, Allah yang memeliharaku, oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, oh, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, haleluya, selamanya, oh, selamanya. Sebab Dia baik, oh, sebab Dia baik. Katakan Yesus baik. Sebab Dia baik, Yesus baik. Buat saya. Katakan sekali lagi, oh, sebab Dia baik, Dia baik. Sebab Dia baik, Dia baik. Sebab Dia baik, Dia baik. Buat, mari katakan, kita katakan sebab Dia baik. Sebab Dia baik, oh, sebab Dia baik. Sebab Yesus baik. Sebab Dia baik, Yesus baik. Kuatkan, katakan, oh, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, Yesus baik. Sebab Dia baik, Dia baik. Kuat saya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Oh, dalam nama Yesus, dalam iblis dikalahkan, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus akan dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Adalah kemenangan. Adalah kemenangan. Berikan suara-suara bagi Tuhan. Haleluya. Saya persilakan dulu kembali. Mungkin hari ini ada penayangan video.
kasih. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah kemenangan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau segalanya pengharapan bagi kami Tuhan. Saat kami lelah, Engkau hadir. Saat kami lemah Tuhan, Engkau kuatkan. Engkau berikan kemenangan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Syukur hanya bagimu Tuhan. Syukur hanya bagimu. Haleluya. Oh, terima kasih. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, oh, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, oh, terjadi di sini. Oh, menaikkan pujian, saya undang bangkit diri. Saya undangkan bangkit berdiri. Kau nyata di sini, oh, terjadi di sini.
Tuhan, kita sama-sama berdoa, menaikkan doa syafaat. Tuhan Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, puji syukur dan terima kasih Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, dan memberkati negara kami Indonesia ini. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk Presiden kami Bapak Jokowi. Kiranya Tuhan mau berkati dan lindungi beliau dalam tugas-tugasnya dalam memulihkan kesehatan masyarakat sehingga ekonomi nasional boleh kembali bangkit di masa pandemi ini. Tuhan Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk seluruh perawat dan seluruh karyawan di unit-unit kesehatan di Indonesia ini Tuhan, atas peran krusial mereka dalam mendampingi para dokter dan pasien-pasien di masa pandemi COVID-19 ini, agar mereka tetap senantiasa sehat dan sukacita. Tuhan, kami mohon Tuhan melindungi keluarga mereka, agar mereka tetap memberikan semangat, sehingga para perawat, para dokter, dan seluruh karyawan-karyawan di bagian-bagian kesehatan boleh tetap tabah melawan pandemi ini. Karena kami yakin dan percaya Tuhan bahwa pandemi ini dapat dikalahkan. Tuhan, Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk keluarga ibu kami Emi yang Tuhan baru panggil dia kembali ke rumah-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pelayanannya, seluruh jemaat yang dilayaninya, kiranya Tuhan Yesus berkati, sehingga semua apa yang sudah dia kerjakan Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia. Tuhan Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan mendiamkan seluruh suara dalam hati kami Tuhan, kecuali suara Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan boleh berdiam dalam hati kami, bertumbuh dalam hati kami, sehingga boleh kami jalankan, laksanakan dalam kehidupan kami setiap harinya. Kami berdoa juga untuk pelayan firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus berikan dia hikmat, Tuhan berikan dia pengertian, Tuhan berikan dia pengetahuan ya Tuhan, agar firman Tuhan yang Tuhan berikan padanya, pada lidah, bibir, dan hatinya, dan pikirannya, boleh juga disampaikan pada kami, dan kami boleh menerimanya dengan baik. Berkatilah setiap jemaat yang hadir pada hari ini, juga yang sudah ikut dalam siaran online kami Tuhan. Biarlah berkat Tuhan juga boleh bersinar dan menerangi rumah tangga mereka dan rumah mereka dan dalam pekerjaan mereka setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan yang baik bagi kita di tengah setiap keadaan dan kondisi yang kita hadapi.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hari Jumat kemarin Tuhan sudah memanggil hambanya Pendeta Yemima Suparmi di lingkungan Gereja Bethel Indonesia Sumatera Selatan. Ia adalah seorang pendeta, baru dia ya yang pendeta, yang lain baru PDM, PDP dan sebagainya. Dia adalah gembala yang keempat dari Gereja Bethel Indonesia di Pisang Baru. Dan untuk beberapa waktu sesudah renovasi gereja itu selesai, kemudian ada tawaran dari pihak RT RW-nya untuk merenovasi rumahnya dengan bantuan pemerintah, tetapi tentu saja bantuan pemerintah sangat terbatas, sehingga kami menyepakati untuk, saya bilang ya ambil saja, nanti kekurangannya nanti gereja yang membantunya, sehingga gereja itu bisa, rumah itu bisa jadi tempat yang satu waktu mungkin ia atau anaknya bisa menempati. Karena yang di Pisang Baru adalah milik gereja. Tapi Tuhan memanggil dia lebih awal ya. Itu sebabnya biarlah kita semua meskipun merasa sehat, tetap menjaga kesehatan. Karena saya pikir dia juga terlalu lelah. Baru hari Kamis kemarin jam 11, dia dari Batu Raja setelah beberapa kali bolak-balik, kembali ke Pisang Baru jam 11, jam 1 sampai, kemudian sorenya dia rasa lelah, minta dikerok, dan kemudian pagi-pagi diantar ke klinik, tapi ternyata dia sudah nggak ada lagi di situ. Jadi menjaga kesehatan jasmani dan rohani adalah termasuk tanggung jawab kita. Oke, puji Tuhan. Beristirahat adalah salah satu cara untuk kita memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memulihkan keletihan dan kelelahan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin yang kedua kita melihat video anak. Kalau minggu yang kemarin anak-anak kecil yang disebut SKC itu Saturday Kids Church, ya betul ya, church belakangnya ya. Kelas, oh ya, Saturday Kids kelas, jadi kelas hari Sabtu untuk anak-anak. Dan mereka berkreasi, salah satunya atau sebagian besar dari bahan telur Paskah. Kenapa telur Paskah? Karena tidak terasa di depan kita tidak terlalu jauh, April awal adalah hari Paskah. Mungkin pandemi atau kesibukan sehari-hari dan yang lain bisa membuat kita rasanya lupa dengan peristiwa-peristiwa besar dalam kehidupan orang percaya. Memperingati Paskah adalah sesuatu yang menjadi rutinitas, tetapi dia tidak boleh kehilangan maknanya, karena Kristus telah menyelesaikan di kayu salib dengan berkata, sudah selesai. Bayangkan jika Yesus datang tetapi tidak menyelesaikan tugasnya. Bisakah kita membayangkan jika Allah dalam rupa manusia datang, mengunjungi dan melawat, tetapi tidak pernah ada sebuah pernyataan yang menutup semua kegiatan dan misinya di bumi dengan kalimat, sudah selesai. Itu bukan sekedar sebuah pernyataan. Karena tidak sedikit orang berkata, sudah selesai. Tapi pekerjaannya belum tuntas. Tetapi waktu Yesus berteriak di kayu salib, sudah selesai, memang ia telah menyelesaikan misinya. Untuk apa ia datang di bumi? Karena kata yang sama itu dipakai untuk orang berdagang, bertransaksi, jual beli, dan kemudian dengan berjabat tangan orang berkata, tetelestai. Itu berarti sudah selesai, tidak ada kewajiban membayar, tidak ada kewajiban untuk tidak menyerahkan barang yang dibeli atau jasa. Itu sebuah ungkapan, semua sudah tuntas, tidak ada catatan, tidak ada apapun juga setelah disebut selesai. Itu juga dipakai oleh pelukis, itu juga dipakai oleh seorang pegawai ketika disuruh majikannya untuk mengerjakan satu tugas. Dia harus melapor dan berkata, sudah selesai. Berapa banyak kita seperti seorang pegawai ketika ditugaskan Tuhan, tidak pernah selesai-selesai apa yang kita kerjakan. Sampai hari akhir hidup kita.
Bukankah itu sebuah hal yang menyedihkan dan mengerikan? Kita hidup di bumi, kita sibuk dengan hal-hal yang lain, dan bisa saja kita lupa misi Tuhan dalam hidup yang harus kita selesaikan. Bagaimana kita akan berdiri di hadapannya jika kita tidak menyelesaikan apa yang harus kita lakukan? Tentu saja Dia tidak akan tanya apakah engkau sudah menikah, apakah engkau sudah berumah tangga, apakah engkau sudah menyelesaikan kuliah S1, S2 atau S3-mu, apakah engkau sudah begini dan begitu. Tapi kalau pertanyaan itu ditanyakan berupa kalimat, apakah engkau sudah menyelesaikan misi yang aku berikan kepadamu? Wah, itu sulit sekali saudara. Karenanya mumpung masih ada waktu, peristiwa Paskah mengingatkan kita. Mari kita cari tahu kehendak Tuhan, melakukannya dan menyelesaikannya. Supaya apabila kita tiba waktunya, kita berkata Tuhan sudah selesai. Bapak Ibu memahaminya? Yang paham boleh anggukkan kepalanya. Atau berteriak amin. Karena tujuan kita di bumi dan memberkati kita, menyelamatkan kita bukan supaya kita mengumpulkan hal-hal di bumi dan kemudian kita terikat di dalamnya selamanya. Tetapi Allah memberkati kita dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan dan sebagainya, supaya kita melakukan tugasnya. Karena untuk melakukan tugas Tuhan, bukanlah semata-mata kewajiban 1-2 orang, tapi setiap pria dan wanita yang telah ditebus dengan darahnya. Nah, minggu depan pasti ada anak-anak yang remaja ya, para remaja. Nggak ada, karena masih ada basar yang ketiga, 3 minggu ya. Apa tujuan basar itu? Meskipun mereka tidak melapor, tapi saya tahu maksudnya menceritakan semua. Yang pertama itu melatih kreativitas anak. Yang kedua mengasah kepedulian, menghasilkan karya seusia mereka dan kemudian menjualnya. Bapak Ibu juga yang beli. Ada yang kemarin bilang yang beli yang itu-itu juga. Ayo yang belum pernah beli, belilah. Jangan yang itu-itu saja ya. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya mereka bisa berkata ini ada hasil untuk kami membantu gereja-gereja di cabang-cabang. Kita punya beberapa gereja yang bisa menerima berkat melalui kreativitas anak-anak. Jadi mereka melatih kreativitas, yang kedua belajar berbagi. Pagi ini saya mau melanjutkan lagi apa yang kita sudah pelajari. Kalau yang pertama kita belajar tentang penolong yang murah hati, yang kedua kita belajar tentang, siapa yang masih ingat? Kasih dan pengampunan. Itu karakter orang Kristen yang harus ada di dalam hidupnya. Dia harus mengejar, dia harus melengkapi diri, sehingga bukan sekedar seorang penolong yang penuh syarat, penuh intrik, penuh taktik, tetapi seorang penolong yang murah hati, yang tulus. Dia menjadi seorang yang dapat mengasihi dan sekaligus mengampuni, karena pengampunan adalah bentuk akhir dari kasih. Orang bisa mengasihi, tetapi kalau dia tidak membuahkan kasihnya dengan pengampunan, maka itu sesuatu yang agak aneh. Pagi ini kita mau melihat tentang mengembangkan kasih persaudaraan. Kalau kita pernah membaca Philadelphia, itu salah satu kota atau di negara bagian di Amerika juga, itu ada Philadelphia, pasti terinspirasi juga dengan pengertian dari bahasa asli kasih persaudaraan, philia, filio. Nah, mari kita membaca Ibrani pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Sebetulnya kita bisa membaca beberapa ayat selebihnya sampai ayat yang ke-6, tapi kita akan hanya membatasi ayat pertama dan ketiga. Mari kita baca sama-sama karena ayatnya pendek. 1, 2, 3. Peliharalah kasih persaudaraan. Yang kedua, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian menjamu siapa Bapak Ibu? Malaikat. Kalau malaikat datang dalam rupa malaikat, pasti semua orang mau menyambutnya karena dia utusan sorgawi. Malaikat adalah malak, utusan Allah, messengernya Allah. Wah, pasti mau disambut.
Tapi kalau dia datang dalam rupa yang lain, yang sama sekali kita tidak pernah bisa menduga dan mengiranya, apakah kita juga akan memperlakukannya sebagai utusan surgawi, atau reaksi kita tidak cukup hormat, dan seterusnya. Karenanya diingatkan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya, dengan tidak disadarinya, telah menjamu malaikat-malaikat. Yang ketiga kita baca sama-sama. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia. Jadi selama masih hidup di dunia, kita bisa mengalami hal yang kita anggap sewenang-wenang. Ya, kita bisa merasakan atau mengalami perlakuan yang menurut kita sewenang-wenang, atau jangan-jangan kita juga tanpa kita sadari bertindak sewenang-wenang terhadap pihak lain. Jadilah orang yang bisa merasakan bagaimana orang yang di dekat dengan kita. Bukan saja kita mati rasa terhadap perasaan orang, karena kita juga harus mempertimbangkan apakah sikap saya, apakah perkataan saya, apakah tindakan saya membuat orang lain nyaman, atau orang justru menganggap saya tidak baik dan tidak benar. Nah, jadi mari kita melihatnya satu persatu. Saya ingin kita ingat, saya mau menggunakan kata kehidupan duniawi, tapi nanti takut salah memahaminya. Manusia rohani yang hidup di lingkungan kehidupan dunia. Jadi maksudnya kita manusia rohani, tapi sebetulnya kita hidup di dunia sehari-hari. Tujuannya apa? Jangan sampai ada orang Kristen yang menganggap dirinya orang rohani, manusia rohani, dan dia hidup di awan-awan. Dia hidup antara sorga dan bumi, gantung. Sehingga tidak bisa digapai, tidak cukup rendah hati. Dia merasa dia begitu dekat dengan Tuhan dan dia nggak peduli dengan orang lain. Dia cuma berpikir tentang dirinya dan Tuhan, dirinya dan Tuhan, dirinya dan Tuhan, dan seterusnya. Berpikir tentang nanti ke sorga, nanti ke sorga, nanti ke sorga. Tapi dia tidak pernah berpikir apakah orang di sekitarnya, di sebelahnya adalah orang-orang yang juga ingin dia bawa ke sana dengan cara menjadi percaya dan mengasihi Tuhan. Kekristenan adalah kehidupan rohani yang hidup dan bertumbuh dalam suasana dan hubungan manusiawi. Bisa mencernanya? Kehidupan rohani. Jadi kekristenan itu bukan agama, lebih dari agama. Kehidupan rohani, bahasa tata gereja disebut organisme ilahi. Jadi gereja adalah organisme ilahi. Organisme itu di dalamnya ada kehidupan. Sebiji mangga yang sudah kering, mungkin umur 1 tahun bahkan lebih, sepertinya mati atau biji-biji yang lain. Tapi ketika disemai, dia hidup lagi. Bahkan pernah didapati orang melihat ada biji-bijian, saya lupa biji gandum atau biji apa, yang sudah sekian ratus tahun, yang rasanya tidak mungkin ada kehidupan. Tetapi kemudian di ruang laboratorium, orang mencoba membuktikan bahwa meskipun dia adalah benih dari abad-abad yang lampau, kemudian dia bisa disemai dan bertumbuh. Berarti di dalam benih yang kelihatan mati dari luar ini, di dalamnya ada potensi kehidupan. Kalau benih saja punya benih kehidupan organisme ilahinya, apalagi gereja, apalagi orang percaya, tubuh kita mungkin akan mati. Entahkah lewat sakit, entahkah lewat sesuatu. Bahkan tidak sakit pun orang bisa mati. Karena sekali lagi syarat mati tidak harus sakit. Hahaha, ketawa kemudian meninggal. Bisa jadi kan? Atau terkejut. Nonton bola, berapa banyak orang dulu nonton sepak bola dan dia sangat terkejut dan kemudian meninggal. Tentu ada penyebabnya. Tetapi kita berkata, begitu cepatnya orang meninggal tanpa harus melewati satu cara, sakit dan seterusnya. Karena syarat mati tidak harus sakit.
Tetapi di dalam tubuh yang dianggap lemah ini, di dalamnya ada benih ilahi. Yang Rasul Petrus katakan, supaya benih itu tumbuh dan menghasilkan buah. Jadi kekristenan adalah kehidupan rohani, bukan ritual agamawi. Sehingga Tuhan mengecam kalau orang ke gereja, ke bait Allah, menjalankan praktik agamawinya, bahkan termasuk berpuasa, memberi sedekah, tetapi dia sendiri tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, tidak menghasilkan apa-apa, tidak berdampak dalam hidup orang lain. Karenanya kita lihat kantong-kantong Kristen, wilayah-wilayah yang mayoritas banyak orang Kristen, seringkali di situ kehidupannya memprihatinkan. Memang mungkin ada hal yang dianggap diskriminasi dari perlakuan, dari semuanya. Tetapi mentalitas orang-orang yang lahir sebagai Kristen, dikandung dalam kehidupan orang Kristen, keturunan dari orang Kristen, seringkali hidup mereka tidak sungguh-sungguh rohani. Tidak sungguh-sungguh menjalani kehidupan rohani. Hanya sebatas beragama. Mungkin tiap minggu ke gereja, tapi tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Ingat, kekristenan bukan ritual agamawi. Dia lebih dari itu. Dia bukan kita sibuk setiap minggu ke gereja, bahkan mungkin baca Alkitab, tetapi tidak melakukannya. Bukankah itu hal yang bisa membuat orang menjadi aneh? Ke gereja tetapi tidak mengalami perubahan. Baca Alkitab tapi tidak menyentuh hidupnya dan mengubahkan dia. Mendengar khotbah yang paling keras sekalipun mungkin, tapi hidupnya nggak pernah berubah. Bayangkan betapa menyedihkan hati Tuhan kalau ada orang Kristen tidak menjalani atau tidak mengembangkan kehidupan rohaninya, tidak bertumbuh. Dan rahasia bertumbuh ternyata adalah dalam suasana dan hubungan yang manusiawi, yang sehari-hari, yang tidak rohani. Kita anggap ini enggak rohani. Ini pekerjaan yang tidak rohani, usaha atau sesuatu yang aktivitas yang tidak rohani. Tetapi di dalamnya ada cara Allah untuk membentuk kita, untuk menghidupkan atau menumbuhkan rohani kita. Mungkin lebih jelas kalau saya tambahkan bahwa kekristenan adalah suatu gaya hidup dalam kebersamaan sehari-hari yang manusiawi dan yang membumi. Jadi enggak di awan-awan. Beberapa orang menarik diri dari persekutuan orang banyak. Enggak mau bergaul, enggak mau bertemu, enggak mau bersosialisasi, enggak mau berkomunitas dalam hal yang kecil. Karena menganggap kalau nanti aku masuk ke sana, aku tambah ribet. Jangan-jangan aku berdosa. Karena banyak orang cerewet, banyak orang yang begini dan begitu. Sudahlah, aku dengan Tuhan saja cukup. Anda enggak cukup hanya dengan Tuhan. Karena Tuhan mengutus kita di tengah dunia untuk menjadi terang. Dia mau kita mengembangkan gaya hidup untuk bersama-sama dalam keseharian yang relasinya relasi manusiawi. Hal-hal yang sehari-hari, supaya di situ kita bisa menggarami pedagangkah, ibu rumah tanggakah, pegawai, pengusaha dan apa saja. Dalam aktivitas seperti itu, Tuhan ingin kita bertumbuh dan berkembang. Jadi tidak ada cara lain untuk bertumbuh, menumbuhkan kehidupan rohani, kalau Anda menarik diri dari pergaulan kehidupan yang ada. Menjauh dari teman seiman, menjauh dari teman-teman di komunitas lingkungannya, di kekerabatan keluarganya dan sebagainya, itu bukan sebuah cara yang Tuhan pakai. Jadi jangan pisahkan diri dari tanggung jawab kepada sesama dan beranggapan bahwa agama spiritual, agama rohani harus berlaku seperti petapa. Pertapa ya, tahu pertapa ya? Orang yang menarik diri dari pergaulan, dari kehidupan dunia ramai dan beranggapan dia cuma urus yang rohani. Petapa rohani gimana? Doa, baca kitab suci, doa, baca kitab suci, doa, baca kitab suci, tapi nggak bisa tersentuh oleh tetangganya. Nggak bisa tersentuh dengan saudaranya, nggak bisa tersentuh dengan orang di sekitarnya, karena dia hidup sangat rohani.
Mungkin dia tidak mengurung diri ke lembah, ke gunung, ke tempat-tempat yang lain. Dia hidup sehari-hari. Dia melakukan aktivitasnya, tapi seperti seorang yang mengasingkan diri. Entahkah dia mengasingkan diri, ataupun jika dia diasingkan oleh orang, dia harus berusaha memecah dan menerobos dinding-dinding itu. Karena terangnya harus bercahaya. Kebaikan dan kasih tidak bisa dibendung. Tapi kalau kita beranggapan, aku tidak diperlakukan dengan pantas oleh orang di sekitarku, ya sudah, aku akan bereaksi negatif dan pasif saja. Jangan kalah, karena Tuhan tidak ingin kita terpisah. Kerohanian kita bertumbuh dan berkembang melalui interaksi hubungan secara manusiawi sehari-hari. Jadi itulah kehidupan yang rohani ada di dalam lingkungan dunia. Nah, Tuhan Yesus adalah teladan sempurna dari seorang manusia rohani yang membawa kehidupan rohaninya, spiritualnya ke dalam hubungan sesama manusia sehari-hari. Dia Tuhan. Sebetulnya dalam kemuliaan dan kesuciannya yang serba maha, dia tidak bisa bergaul dengan manusia berdosa. Karena terang dan gelap tidak bisa bercampur. Ada ayat dikatakan dalam surat Petrus menceritakan tentang hidup Lot. Lot itu menderita batinnya. Setiap hari melihat, mendengar kehidupan orang-orang di Sodom dan Gomora yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dia seorang yang mengasihi dan takut akan Allah. Tapi dia hidup di lingkungan yang bejat dan rusak. Hatinya, batinnya tersiksa setiap hari. Kalau Lot yang tidak sempurna bisa merasa menderita di tengah lingkungan orang berdosa di Sodom, apakah Tuhan tidak mengalami itu? Pernahkah kita tinggal secara tidak sengaja masuk dalam sebuah komunitas yang sungguh-sungguh tidak takut akan Tuhan? Apakah kita jadi nyaman dan seperti bunglon yang menyesuaikan diri, atau kita tetap merasa Tuhan tolong saya, jangan saya rusak seperti orang-orang di sekitar ini. Jangan saya larut dan jadi seperti mereka. Menjaga diri membuat kita rasanya begitu berat. Tuhan yang Maha Kudus itu hadir di dunia. Dalam hubungan sehari-hari, orang bisa memegang ujung jubahnya. Orang bisa menghampiri dia dan memegang kakinya. Wanita tunasusila bisa meneteskan minyak wangi di kakinya dan menggunakan rambutnya yang panjang untuk menyekanya. Membasahi kakinya dengan air mata dari seorang wanita berdosa. Kita saja mungkin risih. Pemilik rumah, tuan rumah risih. Dia berkata kalau ia nabi, dia pasti tahu siapa yang membasahi kakinya, ujung kakinya dengan air mata. Siapa yang menyeka, menggosok rambutnya, rambut dari wanita najis ini di kaki yang maha suci. Tuan rumah berkata, masa dia nggak tahu? Masa dia nggak risih? Tapi Tuhan berkata, Simon, ku mau cerita. Kalau orang berhutang 100 juta dengan 100 miliar. Dan yang 100 juta dilepaskan, diampuni. Yang 100 miliar diampuni. Mana yang lebih banyak terima kasihnya? Meskipun Simon bukan pedagang mungkin. Tapi dia bilang yang 100 miliar lah Tuhan. Wanita ini juga. Kalau engkau berkata dia orang yang sangat berdosa, Tuhan telah mengampuni dia. Dan orang yang diampuni, yang banyak diampuni, juga akan mengungkapkan kasihnya. Lebih dari orang-orang yang merasa dosanya kecil. Padahal dosa kita semuanya besar di hadapan Tuhan. Hanya ada orang tidak merasa dia berdosa. Tapi seorang lain lagi merasa dia sangat berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan membawa hal yang surgawi itu ke dalam dunia.
hal yang rohani yang maha tinggi itu ke dalam dunia sehari-hari. Bahkan dia mau jadi sahabat dari orang berdosa, sahabat pemungut cukai. Dikatakan dalam Alkitab, Lukas pasal 7 ayat 34. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tuhan katakan, sebelum saya datang, Yohanes datang. Dia enggak makan minum, dia enggak bergaul dengan banyak orang. Dia tinggal di padang belantara, makannya cuma madu hutan dan belalang. Pakaiannya juga bukan pakaian halus dari lenan, pakaiannya cuma jubah kulit. Dia hidup seperti seorang petapa asli. Tapi mereka juga enggak menerima semua berita yang disampaikan Yohanes. Hanya orang tertentu yang menerimanya. Kemudian anak manusia datang, makan minum bersahabat, menerima undangan orang untuk di rumah orang berdosa. Orang Yahudi enggak bergaul dengan orang-orang yang dianggap berdosa. Kalau saya beragama, saya akan bergaul dengan orang beragama saja. Meskipun sebangsa, kalau profesinya pemungut cukai, pekerja di Dirjen Pajak kalau sekarang mungkin, saya enggak bergaul. Kalau pekerjaannya berkaitan dengan hal-hal yang dianggap merugikan kepentingan dan kesakralan kehidupan agamawinya, mereka menyingkirkannya. Tapi Yesus menginap di rumah pemungut cukai yang bernama Sakeus. Yesus menerima undangan orang-orang untuk makan di sana. Dia mau jadi sahabat orang berdosa. Bukan untuk melakukan dosa yang sama, tapi supaya bisa menolong mereka. Berapa tinggi saudara dibanding Yesus, sehingga saudara tidak mau merendahkan diri dan beranggapan, saya nggak bisa bergaul dengan orang yang stratanya lebih rendah dari saya. Saya nggak bisa makan semeja dengan orang yang tidak selevel. Saya tidak bisa duduk bersama dan berdiskusi, bercerita, berbagi hal-hal yang baik kepada orang yang tidak selevel dengan saya. Ada orang berkata, kalau engkau mau pandai, engkau harus bergaul dengan orang pandai. Kalau engkau mau bergaul pada orang yang lebih dari engkau, maka engkau akan jadi seperti mereka. Sehingga dengan pemahaman ini orang gak mau merendahkan diri dan bersahabat dengan orang yang lebih rendah dalam banyak hal dibanding dirinya. Tapi Yesus, dia mau bergaul. Bukan sekali lagi untuk melakukan dosa, tapi supaya Tuhan bisa menolong mereka. Tuhan mengajarkan agar kita bukan hanya bicara soal kasih, tapi sungguh-sungguh menghidupinya. Kita harus membangun sikap di mana kasih itu harus dijalin dan ditunjukkan kepada Allah dan kepada sesama. Karenanya hukumnya berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, kekuatan dan akal budi, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kalau orang berkata, saya cuma takut akan Tuhan, saya cuma mengasihi Tuhan, tapi orang lain enggak, dia telah merubah hukum yang terutama dalam kerajaan sorga. Nah, kembali ke cerita Ibrani pasal 13. Surat itu dilatar belakangi dengan masa-masa aniaya bagi orang-orang Kristen, yang khususnya dari latar belakang orang-orang Yahudi. Sehingga ketika di Yerusalem ada aniaya yang hebat, mereka tersebar, Kisah Rasul pasal 1. Mereka tersebar ke banyak tempat, kemana mereka bisa pergi. Bukan saja memberitakan Injil, tetapi juga menyelamatkan diri dari ancaman aniaya oleh Kaisar Romawi. Nah, kita lihat orang-orang yang di Roma pun ada yang diusir untuk tinggal, tidak lagi tinggal di ibu kota. Pokoknya kekristenan selama ratusan tahun mengalami perlakuan yang sangat tidak adil, sangat buruk. Tapi mereka yang tersebar ini dikuatkan oleh penulis surat Ibrani yang diyakini adalah juga Rasul Paulus.
Sehingga dalam masa-masa yang seperti ini, orang-orang Kristen dari latar belakang bangsa Yahudi ini dikuatkan. Jadi dalam masa aniaya yang dialami jemaat mula-mula, ada panggilan yang disuarakan terus melalui surat yang dikirim supaya mereka saling membantu saudara seiman. Sebab sebagian orang karena Kristus, karena imannya kehilangan nafkah, kehilangan harta. Sehingga kepada mereka kasih persaudaraan dapat membantu mereka untuk melewati saat-saat yang penuh ketegangan dan masa-masa yang sukar. Karena kasih persaudaraan itu tulus. Kalau ada orang-orang yang mengalami kesukaran, penderitaan, hartanya disita, dan kemudian dia harus diusir keluar dari tempatnya, orang ini mungkin akan mengungsi, merantau ke tempat-tempat yang lain. Dan kasih persaudaraan yang dikembangkan oleh orang-orang percaya lainnya akan menghibur mereka, memampukan mereka melewati masa-masa yang sulit itu. Orang yang lain lagi bisa mengalami kelemahan iman, bahkan ada dalam bahaya besar untuk mereka menyangkal iman mereka, menyerah karena ancaman atau bujukan, sehingga kasih persaudaraan yang tulus bisa memantapkan kaki yang tergelincir dan memulihkan orang yang jatuh. Itu kita dapati dalam pasal 12 juga. Orang yang lemah pandang Tuhan terus, supaya yang lemah kakinya tidak terplecok dan seterusnya. Jadi panggilan untuk menolong orang-orang percaya ini terus dikumandangkan. Supaya mereka sadar mereka tidak hidup sendirian. Mereka harus jadi berkat buat orang lain. Kalau kondisimu lebih baik dari orang lain, perhatikan orang lain dan tolong mereka. Itu semangatnya. Di pasal 13 ditunjukkan beberapa bidang kehidupan sebagai panggilan wajib kepada sesama manusia. Dan dalam bahasa dari Ibrani pasal 12 di situ dikatakan ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Karena kamu sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mengucap syukurlah dan beribadahlah dengan cara yang berkenan. Dan cara ibadah yang berkenan bukan sekedar ibadah vertikal kepada Tuhan saja, tetapi engkau juga menjadi berkat bagi orang-orang di sebelahmu. Itulah kalimat penutup dari pasal yang ke-12. Itulah ayat-ayat akhir dari pasal sebelumnya. Maka kemudian pasal 13 ayat 1 berkata, peliharalah kasih persaudaraan. Jadi bagaimana cara orang mengembangkan ibadah yang menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan? Wujudkan itu dalam kasih persaudaraan. Mengasihi Tuhan adalah panggilan yang utama. Tapi itu diwujudkan juga dengan memelihara kasih persaudaraan. Kepada siapa? Kepada saudara seiman. Yang mungkin karena sesuatu hal mengungsi, lari dari kota dan tempat tinggalnya. Yang tadinya menjadi miskin, menjadi kehilangan harta benda. Bahkan mungkin anggota keluarga, mereka harus mengungsi. Kalau kita belum pernah mengungsi atau pergi ke pengungsian-pengungsian, kita mungkin tidak pernah tahu bagaimana frustrasinya orang-orang itu. Apa yang dipunyai selama ini habis dan harus ditinggalkan. Dan mereka harus mengembara dengan sesuatu yang mereka mulai dari nol lagi. Hanya untuk berpakaian pantas saja. Mungkin ada orang tidak punya. Sehingga kadang-kadang kita harus mengumpulkan pakaian layak pakai. Dan jangan pernah memberi pakaian yang Anda sendiri sudah tidak mau lagi pakainya. Ya kan? Karena robek sana, robek sini. Ya memang ada orang senang pakai baju robek. Untuk tidur katanya enak. Tapi enggak semua orang menerimanya dengan paham yang sama. Kalau Anda memberi pakaian bekas yang sering diingatkan layak pakai, harus cuci bersih dan kalau perlu wangi. Kalau kita memberi sembarangan, orang merasa terhina. Ya kan? Dan itu bukan sebuah sikap yang baik. Kalau gereja mengumumkan, ayo ada orang kesusahan, kita kumpulkan pakaian layak pakai. Itu bukan waktunya membuang sampah. Ya kan? Setuju? Itulah waktunya untuk memberi pakaian, sesuatu yang kita punya.
kita sudah tidak pakai lagi. Bukan karena dia rusak. Kalau rusak bisa dijahit, diperbaiki boleh. Tapi kalau sudah potong sana, potong sini, sudah 3 tahun tengil, bau apa, waktu buka saja saudara langsung haci dan pergi minum obat anti alergi. Bayangkan orang yang menerima juga akan terluka karena merasa terhina. Jadi orang-orang yang harus ada di pengungsian adalah orang-orang yang mungkin untuk pakaian saja mereka membutuhkan pertolongan. Untuk makan sehari-hari mereka memerlukan pertolongan. Jadi di masa-masa seperti itu tidak ada Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Di masa-masa itu tidak ada tim SAR yang dibentuk oleh pemerintah. Di masa-masa itu hanya saudara seimanlah yang harus memperhatikan saudaranya. Karenanya kekristenan berkembang, karena orang dilatih untuk bertanggung jawab kepada sesamanya. Ya. Mari kita lihat kasih persaudaraan dari manusia rohani. Karena kasih persaudaraan secara jasmani meskipun kuat, tapi ada batas waktunya. Yang kita bahas adalah persaudaraan manusia rohani. Berdasarkan kelahiran yang sama. Kalau dalam dunia saudara sekandung, saudara sepupu seharusnya jadi kuat karena masih berkata kami keluarga dekat. Apalagi kalau kita dilahirkan dari kelahiran yang sama. Dan yang kedua ditopang oleh persekutuan yang sama. Yang ketiga dinyatakan dalam kebaktian bersama. Sasaran dan gaya hidupnya sama. Hidupnya sadar bahwa dia telah ditebus menjadi milik Kristus dan mengabdikan dirinya dan semua yang dilakukannya bagi kemuliaan namanya. Maka ini menjadi sebuah landasan yang kuat untuk membangun kasih persaudaraan secara rohani. Hidup baru di dalam Kristus haruslah kita ingat, itu menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Orang yang berkata aku lahir baru berarti jadi bayi. Lahir baru berarti masuk dalam sebuah keluarga. Anda pernah memindahkan kakak, orang lain masukkan ke kakak saudara, atau nama saudara dimasukkan ke kakak orang lain, maka secara formal, secara legalitas Anda ada dalam sebuah catatan keluarga itu. Nanti di situ diterangkan hubungannya. Entah darah, hubungan darah atau mungkin hubungan yang lain. Waktu kita dilahirkan menjadi anak-anak Allah Bapa, maka ini yang harus kita ingat. Kita lahir dari atas, lahir dari roh. Kita adalah saudara karena kelahiran satu dengan yang lain. Secara jasmani kita tidak bersaudara. Mungkin karena lain suku, lain budaya, lain warna kulit. Tapi kelahiran baru kita di dalam Kristus menjadikan kita anak-anak Allah. Dan satu dengan yang lain adalah saudara. Dan dalam keluarga selalu ada hubungan dan kewajiban kepada Bapa dan kepada saudara. Jadi kalau seorang lahir baru, dia harus sadari, dia harus membangun hubungan dengan Bapa. Ini yang saya sebut dari awal tadi, kekristenan tanpa hubungan dengan Tuhan. Ke gereja tapi tidak terkait dengan Tuhan. Tidak pernah bertumbuh, karena sumber kehidupan dan pertumbuhan ada dalam persekutuan saudara dengan Tuhan dan sesama. Ayo sekali-sekali cek, apakah saya bertumbuh dalam Tuhan? Saya sudah sekian tahun jadi Kristen. Apakah saya berbuah-buah bagi Tuhan? Apa saya mau jadi seperti ini terus? Atau saya mau menghasilkan lebih banyak lagi buah yang menyenangkan hati Tuhan? Lansia 60 tahun, apakah berarti semuanya sudah selesai? Tidak. Karena masih ada orang hidup 90 tahun dan jadi Perdana Menteri.
masih nyetir mobil sendiri? Kenapa yang umur 60 tahun sudah merasa aku sudah tua? Ya kan? Gak bisa buat apa-apa lagi, biar anak muda. Ada bagian orang-orang tua untuk tetap melakukan bagiannya, menghasilkan buah. Ayo saya dorong para lansia, vaksinasi dan kemudian jadilah sehat dan semangatlah. Betul? Kalau pandemi ini tidak membuat Anda pulang ke sorga karena Tuhan menjaganya, berarti Tuhan mau kita semua beraktivitas menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Ayo, jangan merasa sudah tua, gak bisa lagi, bela anak muda. Enggak. Tuhan kasih kita kekuatan sampai batas akhir hidup kita. Karenanya salah satu yang dijanjikan dalam kitab Yoel dan diulang dalam Kisah Rasul, orang-orang tua mendapat mimpi-mimpi. Kenapa? Karena kadang orang tua sudah gak punya mimpi apa-apa lagi dengan hidupnya. Yang saya maksudkan mimpi adalah mimpi dari Tuhan. Mimpi dari Tuhan adalah dia ingin memenangkan jiwa. Mimpi dari Tuhan adalah dia ingin anak-anaknya, cucunya diselamatkan. Mimpi dari Tuhan adalah dia ingin orang-orang tetangganya menerima Kristus, mengalami kasih Allah. Dia punya mimpi di mana dia tinggal, Allah melawatnya. Itu mimpi orang tua harusnya. Jangan tinggalkan itu. Kalau orang tua tidak lagi punya mimpi seperti ini, minta Tuhan kasih saya mimpi. Mimpi dari Tuhan. Mimpi tentang keselamatan jiwa. Generasi di bawah saya. Orang-orang di sekitar saya. Supaya mereka juga melihat keselamatan dan menerimanya. Orang tua kadang-kadang sudah berkata, aku gak punya harapan apa-apa lagi. Cuma hidup rutin saja. Makan, minum dan menunggu mati. Enggak. Ada banyak hal yang masih bisa kita buat. Doronglah orang tuamu. Doronglah orang-orang yang lebih tua untuk punya pengharapan. Ada banyak hal yang masih bisa dibuat. Siapa yang sepaham? Katakan amin. Karena Alkitab berkata orang-orang tua akan mendapatkan mimpi dan penglihatan. Kenapa kepada orang tua? Karena umumnya orang tua merasa sudah tua, gak bisa buat apa-apa lagi. Tapi kalau dia meminta mimpi dan penglihatan dari Tuhan tentang jiwa-jiwa, Tuhan akan memberikannya. Ada orang pensiun di masa muda. Sesudah mengumpulkan banyak uang dan harta, dia membeli kapal pesiar. Dia tinggal di sebuah tempat di pinggir pantai. Sebagai orang-orang yang hidup di negeri 4 musim, dia ingin menikmati cuaca panas. Ada 3 S, sun, sand. Apa ya satunya lagi? Matahari, kemudian pasir, S-nya yang ketiga siapa? Saya lupa. Biasanya itu orang 3 S itu, sun, matahari, sand, kemudian apa lagi? Ya, cari saja satunya ya. Tapi itulah mimpinya orang yang tinggal di negeri yang dingin. Dia ingin menghabiskan masa tuanya di negeri yang hangat, yang setiap hari melihat air laut, sun, sand, dan sea. Jadi laut. Jadi ada gunung dan laut, wah itu menyenangkan, menghabiskan masa tua. Ngapain? Mancing, makan, menghabiskan tua sampai mati. Padahal dia masih sehat. Tapi karena dia sudah mengumpulkan uang dari masa mudanya. Saya ingin pensiun. Pensiunnya ngapain? Menghabiskan waktu, beli rumah, beli villa di pinggir pantai. Dan kemudian hanya mereka menikmati hidup di masa tua sampai mati. Saudara, apakah hanya itu tujuan hidup di bumi? Mari Allah menolong kita sehari demi sehari. Bukan hanya untuk menghabiskan hari-hari dan menanti kita diangkat pulang. Kecuali kondisinya sudah tak berdaya. Oke? Yang bukan dalam kondisi tak berdaya, ayo berdiri dong sebentar. Kasih tunjuk kepada sebelahnya, aku masih sehat. Ayo silakan berdiri. Nah yang lambat itu nanti, kasih tahu saja dengan sebelahnya. Begini saja, emotikon dalam itu biasanya begini kan. Anda masih sehat, nggak perlu buka masker. Tapi Anda bisa berkata, kita masih sehat. Oke terima kasih, silakan duduk. Kebaktian belum selesai Bapak. Biasanya kalau sudah berdiri selesailah khotbahnya. Enggak, saya hanya ingin berkata,
Jangan hanya menghabiskan hari dan kemudian berkata, tunggu waktu dipanggil Tuhan. Ada banyak hal yang kita bisa buat. Apa itu Pak? Ya carilah. Anak kecil aja bisa berkreasi. SKC, anak sekolah minggu, kreasi, mungkin dibantu orang tuanya. Oke. Nah, panggilan untuk memenuhi kewajiban kepada Bapa tidak boleh menjauhkan kita dari kepedulian yang kudus terhadap saudara-saudara kita. Jadi kalau orang mengasihi Tuhan, nggak boleh kemudian dia lupa bahwa dia juga punya tanggung jawab kepada orang tuanya, kepada kawannya, kepada saudaranya, kepada neneknya, kepada cucunya, kepada orang di sekitarnya, tentu dalam batas-batas yang dikehendaki Tuhan. Jadi tidak boleh, wah saya cuma mengasihi Tuhan, nggak peduli dengan orang di sekitar saya. Nah, apa ini? Kita udah nggak di Jogja ada nih, atau di tempat di Inggris juga ada negara-negara yang masih punya sistem pemerintahan monarki, ratukah, rajakah, mereka biasanya punya kereta, bukan mobil saja, tapi juga kereta kerajaan. Saya ingat waktu siapa dulu pakai kereta kerajaan ini, ngelamar atau apa begitu ya di Inggris. Tapi juga di Indonesia juga ada beberapa kesultanan yang masih punya kereta. Perhatikan kereta apa yang saya mau ajak lihat. Roda dan jari-jarinya. Semakin jari-jari itu mendekat dengan pusatnya, semakin dekat lingkarannya. Betul ya? Iyalah Pak, iya. Tapi ini bisa menjadi sebuah penggambaran. Semakin mendekat dengan pusatnya, semakin dekat. Nah, seorang memberikan kalimat bagus seperti ini, Surgeon. Saat jari-jari roda kereta mendekati pusatnya, mereka saling mendekat. Begitu pula ketika manusia dibawa kepada Yesus Kristus, pusat kehidupan dan harapan, mereka akan tertarik satu dengan yang lain dalam hubungan persaudaraan dan berdiri berdampingan dalam perjalanan ke rumah surgawi mereka. Gak boleh diputuskan. Setiap orang melekat kepada pusatnya yang adalah Kristus. Dan karena melekat pada pusatnya yang adalah Kristus, dia akan terikat dengan seorang yang lain. Dia akan terikat dengan seorang yang lain. Dan ini memastikan mereka tetap kokoh dalam perjalanan hidup. Berdiri berdampingan dalam perjalanan ke rumah surgawi mereka. Jadi membawa kita masuk kepada pusat kehidupan yang adalah Kristus. Nah, ini ada sesuatu yang sangat manusiawi. Di saat-saat bahaya dan penganiayaan, manusia cenderung mengutamakan kepentingan pribadi, memisahkan diri dari yang lain demi mengamankan diri dan milik mereka sendiri. Ingat ini konteks Ibrani 13 maupun Ibrani pada umumnya. Ketika orang Kristen teraniaya dan mereka harus meninggalkan tempatnya, siapa yang bisa menolong mereka? Tuhan melalui saudara seiman. Dan kalau kedatangan orang yang susah, maka ada kecenderungan seperti ini. Di masa aniaya, bahaya, orang cenderung menarik diri, nggak peduli dengan orang lain. Ya kan? Pikirin diri sendiri dulu. Diri sendiri dulu. Diri sendiri dulu. Ngapain pikir orang lain? Ini kecenderungan manusia. Kasih persaudaraan adalah hasil pertama dari iman Kristen. Kasih kepada Tuhan disertai dengan kasih persaudaraan dengan mereka yang juga anak-anak Tuhan. Jadi kasihmu kepada Tuhan harus menghasilkan buah. Dan buah pertamanya adalah kasih kepada sesama. Bagaimana mungkin ada orang melarikan diri, menyendirikan, mengungsikan, mengunci diri dalam kesusahan orang lain. Tapi kalau dia yang susah, dia ingin orang lain sibuk menolong dia. Yang kedua, keramahan kepada tamu yang tak dikenal. Saya membaca ayat ini berulang-ulang dalam beberapa versi. Karena versi bahasa Indonesia terjemahan standar 1974 tidak cukup jelas, hanya ngambang. Karena mungkin diterjemahkan dalam konteks sekarang. Tapi mari kita lihat.
Saya mengutip kalimat yang pertama itu dibagi dua. Yang pertama itu dari bahasa Indonesia sehari-hari, yang sama dengan versi Contemporary English Version, Good News Bible, dan beberapa termasuk juga King James. Dikatakan jangan segan menerima dirimu orang-orang yang belum kalian kenal. Nah, baru saya lanjutkan kalimat berikutnya, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Jadi orang yang tidak dikenal, digunakan kata Pilonesia, diterjemahkan dalam terjemahan 1974 LAI sebagai tumpangan. Tetapi dalam King James dan beberapa terjemahan yang lain, itu sebutnya adalah strangers, orang asing. Jadi jangan lupa untuk menerima orang asing. Kita pasti pikirnya kan, orang asing. Kita hidup 2000 tahun setelah ayat ini ditulis. Pasti kita pikir kasih makan, kasih tumpangan orang asing, waduh bahaya Pak. Makanya dalam terjemahan bahasa Indonesia yang 74 tadi, jangan lupa memberikan tumpangan kepada orang-orang. Tapi siapa itu? Nggak disebutkan. Tapi bahasa Indonesia sehari-hari menyebutkan yang kalian belum kenal. Yang terjemahan lainnya berkata orang asing. Orang yang tidak kamu kenal. Karena justru orang itulah yang mungkin adalah malaikat-malaikat. Itu yang terjadi pada Abraham. Itu yang terjadi pada Noah. Bapaknya, orang tuanya Simpson. Itu yang terjadi kepada orang-orang yang lain. Ternyata yang datang adalah malaikat. Itu juga yang terjadi waktu Yosua di tengah kegalauannya dia berdoa cari Tuhan. Tiba-tiba dia lihat ada seorang. Dia bilang kau lawan atau kawan? Dia bilang aku bukan kawan dan aku bukan lawanmu. Aku panglima bala tentara Tuhan. Kalau kita hanya menerima orang-orang yang kita kenal, itu biasa. Tapi Ibrani pasal 13 mendorong kita untuk berani menerima orang yang kita tidak kenal. Tentu kita harus berhikmat. Tapi dalam konteks di zaman itu, ada banyak nanti saya jelaskan. Ini awalnya saja. Ketidaksukaan terhadap orang asing adalah salah satu naluri manusia yang melekat dan berkembang sejak awal. Dan dapat menjalar, menjadi sentimen, sara, suku, agama, ras. Dapat menimbulkan perasaan tidak suka antar manusia yang tidak sama dengan saya. Warna kulitnya beda, logatnya beda. Kau dengan aku beda. Kami dan kamu beda. Nah, ini sesuatu yang melekat dalam hidup manusia. Hobinya beda, nggak mau kumpul. Warnanya beda, ngomongnya beda, levelnya beda, dan sebagainya. Jadi kita cenderung ingin bergaul dengan orang yang sama. Ya. Kalau kita orang seumpama melankolik, rasanya risih bergaul dengan orang kolerik. Orang-orang sanguin mungkin rasanya tidak terlalu suka bergaul dengan, kecuali sanguin ya. Sanguin bergaul dengan semua orang. Tapi orang-orang tertentu rasanya dia seperti ada di kawah panas. Kasih persaudaraan membutuhkan suasana saling percaya dan saling menerima. Dan kebajikan untuk memberikan makanan tempat tinggal kepada mereka yang sedang dalam perjalanan. Bentuk pertolongannya bisa pada waktu itu pemenuhan kebutuhan jasmani. Tapi apakah firman Tuhan ini tidak relevan? Ambillah intinya, Anda masih bisa melakukannya. Hospitality atau keramahan yang diberikan kepada pengembara masih banyak terjadi di banyak bagian dunia. Saudara pernah membaca atau menerima klip video dari seorang seperti YouTuber dari Dubai. Dia bilang orang-orang Arab Beduin, orang-orang Arab asli itu akan dengan sukacita menyambut tamu asing dan dia akan menjamunya tanpa harus mengenal siapa saudara. Dan dia tidak akan tanya berapa lama kamu akan tinggal. Pernah menerima video itu? Sehingga dia menawarkan nikmati keramahan orang-orang Arab. Yang punya tradisi menyambut dan menerima orang-orang asing. Dari mana lahir tradisi ini saudara? Pasti dari perjanjian lama.
Karena mereka juga keturunan Abraham. Ya kan? Orang-orang yang bisa menghargai menerima orang datang ke kemahnya. Orang-orang yang musafir perantau. Tapi yang dikatakan itu bukan cerita 2000 tahun yang lalu. Orang itu menceritakan untuk hari ini. Datang dan nikmati keramaan kami, orang-orang Arab. Yang secara tradisional akan menyambut kamu. Memberi kamu makan dan seterusnya. Bukan hotel, free. Sampai hari ini masih. Karena dia menawarkan itu. Dalam bentuk yang lain, saudara masih bisa melihat orang-orang yang menyambut ramah tamunya. Saya mengajak saudara di tengah hidup yang individualistik ini. Ayo belajar membuka hatimu untuk orang lain. Dalam konteks ayat ini bercerita tentang kehidupan orang Kristen yang harus terusir dan lari. Dan ada orang yang dapat menolongnya. Peradaban pasti merubah bentuk keramah tamahan yang ditawarkan. Ya kan? Kalau rumahnya kecil cuma 1 kamar, tawarkan apa? Ya mungkin tawarkan minum. Ya kan? Masih bisa nggak? Masih bisa. Yuk, berpikirlah bahwa dalam keterbatasan kita masih bisa melakukan firman Tuhan. Tentu dengan hikmat. Nah ini latar belakangnya. Di masa penganiayaan, lelaki sering diusir dari kota mereka dan harus mengembara mencari pekerjaan. Mereka tidak bisa berharap menerima keramahan dari orang Yahudi yang fanatik. Karena sekarang mereka ini menjadi orang pengikut Kristus. Malah hanya akan dicemooh. Jadi harapannya untuk dapat menolong mereka adalah orang-orang sesama pengikut Kristus. Saya akan melanjutkan ini di minggu depan, kepanjangan nanti. Jadi ini kabar baik, mari kita berdiri. Tapi sebelum kita selesaikan kebaktian kita, tangkaplah beberapa hal yang penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Kasih persaudaraan yang dikembangkan dengan tulus. Haleluya. Seberapa lapang hatimu untuk orang-orang berdosa yang belum mengenal Tuhan? Seberapa banyak doamu untuk jiwa-jiwa yang siang malam mencari jalan keselamatan? Seberapa rela tanganmu terulur kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan di dalam Tuhan? Biarkan Tuhan bertanya kepada tiap-tiap kita. Dia telah memberikan teladannya. Dia turun dari tempat yang maha tinggi. Dia datang dan mencari orang-orang berdosa dan mau menjadi sahabatnya. Supaya orang berdosa, saya dan saudara diselamatkan. Serahkanlah hidupmu dan mintalah Tuhan memenuhi engkau dengan belas kasih-Nya. Kasih persaudaraan yang tulus. Mampu mengikis egoisme. Mampu mengarahkan kita di tengah kehidupan dalam budaya yang serba individualistik ini. Mulailah melatih dengan perkara-perkara sederhana dan praktis. Memperhatikan orang lain, mendoakan orang-orang di sekitarmu. Meminta Tuhan memberikan kau kesempatan untuk dapat mengulurkan tangan kasih-Mu. Bahkan sekalipun seandainya engkau dikucilkan dan diasingkan, biarlah terang dan kebaikan-Mu memancar keluar dari dalam hidup-Mu. Yang rindu biar dia berkata kepada Tuhan pagi hari ini, Bapa,
aku adalah anak-Mu. Mengasihi-Mu dan mengasihi orang di sekitarku adalah dua hal yang harus aku lakukan secara bersamaan. Tidak boleh terpisah. Maukah engkau mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, tolong saya untuk dapat melakukan firman-Mu. Tolong saya untuk dapat menerapkan kebenaran-Mu dalam hidupku. Meskipun perintah ini disampaikan kepada orang-orang Kristen Yahudi 2000 tahun yang lalu, tetapi hal yang sama yang dapat kami perbuat dengan konteks dan situasi kami di masa kini, untuk tetap dapat mempraktekkan kasih persaudaraan yang tulus kepada orang-orang yang membutuhkannya. Lihatlah ya Bapa, ini doa dan kerinduan kami di hadapan-Mu. Hati dan tangan yang terangkat kepada Tuhan dan berseru, inilah hidup kami anak-anak-Mu. Pakailah kami ya Tuhan. Karena kami ingin dibentuk senantiasa supaya karakter ilahi itu tumbuh dan semakin berkembang di dalam kami. Berkatilah pria dan wanita yang pagi ini datang ke gereja. Berkati juga saudara-saudara kami, orang-orang yang ada di rumah-rumahnya, yang berbakti melalui Zoom. Tuhan, menjadikan kami anak-anak kerajaan Allah yang tak henti-hentinya dan tak lelah-lelahnya, sampai kami beristirahat di perjalanan terakhir kami. Sebelum itu selesai, gairahkan hati kami untuk melakukan kehendak-Mu. Gairahkan roh kami untuk menyala-nyala melayani Tuhan dan jiwa-jiwa di sekitar kami. Hamba berdoa biarlah Engkau melawat kami ya Roh Kudus, membukakan kesempatan-kesempatan lain untuk kami mengulurkan tangan kasih dan membagikan kebaikan Kristus dalam hidup kami. Seperti Engkau mengutus para murid-Mu, biarlah Engkau mengutus kami dalam kehidupan sehari-hari, di rumah tangga, di toko, di sekolah, di kampus, di lingkungan tinggal kami ya Tuhan, supaya melalui kehidupan kami nama Yesus dipermuliakan. Berkati para pemuji, para pemusik, berkati multimedia, berkati setiap kami, supaya kami terus bertambah-tambah dalam segala yang baik. Berkati persembahan-persembahan kami, persembahan syukur, persembahan khusus, biarlah semuanya boleh menyukakan hati Tuhan, dan Tuhanlah yang membalasnya sesuai dengan kekayaan dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, persekutuan pengurapan pertolongan Roh Kudus di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.